Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, nama kelompok saya satu Muhammad Firmansyah, dua Muhammad Mustafa, tiga empat Yanto. Di sini saya mengawali presentasi hasil wawancara sebagai memenuhi tugas mata kuliah Bu Hamidah STMT sebagai nilai UAS juga. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil wawancara pelaku UMKM di sekitar rumah saya, tepatnya di Jalan Raya Hambar, Keraton Pasuruan, bernama R. Agraf. RA ini nama pemilik dari dua pemilik. Satunya teman saya namanya Mbak Liris, yang kedua saya lupa siapa. Nah, untuk akhir-akhirnya sendiri terdapat tanda plakat ya teman-teman di depannya, dan bisa langsung menemui si pemiliknya. Dan usaha ini dirintis sejak Januari tahun 2021, yang awal mulanya itu terinspirasi dari tangganya yang minta tolong untuk dibuatkan acara visual sehingga berlanjut dagangannya ini laris. Produk yang dibuat oleh Aircraft yaitu menghasilkan UMKM ini merupakan produk yang minimalis dan sangat banyak peminatnya yang terdiri dari beberapa komposisi. Salah satunya yaitu tas buket dengan desain semenarik mungkin, misalkan buket bunga, buket snack, buket boneka, sudah uang, dan lain-lain. Untuk proses produksinya sendiri dari Aircraft ini tidak begitu sulit teman-teman, namun butuh keterampilan dan pastinya skill dan waktu yang cukup singkat juga. Nah, contoh pembuatan dari buket bunga ini, yang pertama, memilih bunga yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Mungkin dari si customer juga bisa request, entah itu bunga, entah itu makanan, entah itu uang, yang pastinya di sini sesuai dengan request di pelanggan. Nah, yang dicontohkan ini yaitu yang pertama, kita memilih bunga yang diinginkan si customer. Terus yang kedua, kita siapkan alat yang dibutuhkan seperti gunting, isolasi, kertas, dan pita mungkin sebagai dasar. Terus yang ketiga, rapikan tangkai bunga dengan gunting. Ini jelas membutuhkan keterampilan dan skill khusus untuk merangkai buket. Yang keempat, susun bunga dan ikat dengan tali. Yang terakhir, tambahkan hiasan sebagai dekoratif menarik si tampilan dan untuk selanjutnya yaitu harga pokok. Ini akan dijelaskan langsung oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Muhammad Firmansyah akan menjelaskan mengenai harga produk buket. Untuk produk buket ada beberapa macam. Salah satunya yaitu graduation buket yang harganya mencapai 75.000. Yang kedua, snack buket atau buket makanan ringan senilai 62.000. Yang ketiga, money buket atau buket uang senilai 55.000. Yang keempat, produk gauri yang harganya mencapai 400.000. Yang kelima, flower buket atau buket bunga senilai 100.000. Yang keenam, joko buket yang harganya 85.000. Yang ketujuh, cigaret buket senilai 150.000. Yang kedelapan, kopi buket atau buket kopi senilai 85.000. Dan 9, hampers seharga 70.000. Dan terakhir yaitu glass dog yang harganya mencapai 350.000. Dari beberapa produk ini dan harganya ini pastinya dari pemiliknya sedikit
atau beberapa persen mengambil beberapa keuntungan dari setiap produk yang dihasilkan. Dan selanjutnya mengenai biaya yang dikeluarkan, ada beberapa biaya yang dikeluarkan khususnya, yaitu diantaranya pendapatan jasa dengan keseluruhan total akumulasi senilai 1.200.000. Selanjutnya mengenai HPP, harga pokok produksi selama produksi mencapai 750.000. Jadi total harga pokok produksi senilai 750.000. Selanjutnya mengenai total laba kotor, di sini mencapai 1.950.000. Dan untuk beban operasional mengenai biaya gaji, biaya listrik, untuk biaya gaji senilai 600.000 dan biaya listrik 30.000. Untuk total beban operasional senilai total dari keseluruhannya yaitu 630.000. Jadi untuk laba bersih operasional dari pengeluaran dan pendapatan senilai 1.320.000. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik, saya lanjut. Nama saya Muhammad Rizky Walilur Rahman. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah apa saja kendala yang terjadi selama proses wawancara UMKM dan bagaimana solusi yang Anda dapat lakukan. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu solusinya adalah kendala utama yaitu mengatur jadwalnya dengan pemilik UMKM tersebut. Jadi ada beberapa kendala kemarin. Terus adapun solusinya, kita komunikasi dengan cara bertemu ke rumahnya, ke rumah pemilik perusahaan, pemilik UMKM tersebut. Itu kita mengatur jadwal pertemuannya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus diperbaiki dari laporan keuangan untuk menyeimbangkan atau meningkatkan profit dari produk. Yang pertanyaan tersebut saya jawab. Yang nomor 2, di sini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Nah, itu salah satunya itu kita melakukan analisis biaya, efisiensi operasional, analisis laba rugi dan pendanaan serta investasi. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah bagaimana cara menyesuaikan harga jual agar tetap menguntungkan tanpa mengorbankan kualitas produk tersebut. Nah, untuk pertanyaan tersebut akan saya jawab, yaitu cara menyesuaikan harga jualnya itu dengan cara menstabilkan keuntungan tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang pertama, kita melakukan analisis biaya, riset pasar, strategi penetapan harga, serta inovasi produk. Baik, saya lanjut, yaitu analisis SWOT dan saran. Pertama yaitu analisis SWOT yang bisa dipakai. Pertama, kekuatan kualitas produk yang tinggi, keunggulan kompetitif dalam hal yang harga dan teknologi. Kedua, kelemahan waktu pengembangan yang lama, keterbatasan dalam distribusi atau jaringan pemasaran. Yang ketiga yaitu peluang. Keempat, ancaman. Syarat untuk pengembangan UMKM bisa termasuk meningkatkan visibilitas melalui pemasaran online, memperluas jaringan mitra, meningkatkan kualitas produk atau layanan, atau diversifikasi produk. Ini SWOT adalah bisa diartikan dengan kelemahan,
ancaman atau peluang yang bisa dianalisis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.